Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat melakukan presentasi. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang mengkomunikasikan konsep dan definisi ilmu politik, konsep dan definisi kebijakan publik, mengidentifikasi pola hubungan kedua konsep ilmu secara teoritis dan hubungan keduanya secara praktis yang beranggotakan Anissa Raudah, Dewa Perwanta Mahaputra, Diva Nadia Maharani, Fahmi Muhammad Idris, Astaini Hawazi Harmi, Haziah Nurina Isni, dan saya sendiri Rifki Adilafnan sebagai moderator. Baik, langsung saja masuk pada materi pertama akan dibacakan oleh Dipa. Kepada Dipa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Diva Nadia Maharani dengan NIM 220421105 izin menjelaskan mengenai definisi dan konsep dari ilmu politik. Jadi sejarah awal mula kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yaitu berstatus negara. Istilah politik diartikan sebagai berbagai macam kegiatan, tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Jadi dalam pengertian umum politik berarti bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut pada proses menentukan tujuan dari sistem dan pelaksanaan tujuan tersebut. Kegiatan tersebut meliputi yang pertama adalah pengambilan keputusan atau decision making, yaitu menyangkut apa yang menjadi tujuan dari sistem tersebut. Yang kedua, kebijakan-kebijakan umum atau public policy, yaitu mencakup distribusi dan alokasi nilai-nilai di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, untuk melaksanakan kebijakan diperlukan kekuasaan atau power dan wewenang atau authority untuk membina kerjasama dan mengatasi konflik yang muncul. Kemudian selanjutnya, next moderator. Ada definisi ilmu politik menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Aristoteles, politik adalah upaya atau cara untuk memperoleh suatu yang dikehendaki. Kemudian menurut Paul Janet, ilmu politik adalah ilmu yang mengatur perkembangan negara, begitu juga dengan prinsip pemerintahan. Sementara itu, menurut Laswell, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh dan kekuasaan, sedangkan Johann Caspar Bluntschli menyatakan bahwa politik adalah ilmu yang memperhatikan mengenai masalah kenegaraan dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya. Kemudian sifat-sifat dasarnya dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya. Kemudian yang terakhir yaitu menurut W.R. Robson dalam The University Teaching of Social Sciences mengatakan bahwa ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat yang bersifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil. Yang mana fokus perhatian sarjana ilmu politik tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atas pengaruh atas orang lain atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu. Sehingga berdasarkan beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan kekuasaan, negara serta proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Jadi ilmu politik tidak hanya membahas tentang cara memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga mengkaji bagaimana negara berkembang, bagaimana prinsip pemerintahan itu dijalankan, dan bagaimana kekuasaan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu dalam politik juga tergandung beberapa konsep pokok yang terdapat yaitu yang pertama adalah negara atau state, yaitu suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah yang ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua yaitu kekuasaan atau power, yaitu kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan si pelaku. Kemudian yang ketiga pengambilan keputusan atau decision making, yaitu membuat pilihan di antara berbagai alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Yang keempat yaitu kebijaksanaan atau polisi, yaitu suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang terakhir yaitu pembagian atau distribusi, yaitu pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dipa. Untuk materi selanjutnya mengenai sifat-sifat ilmu politik akan dibacakan oleh Anissa Raudah. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, saya Anissa Rauda dengan NIM 220429096 akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat ilmu politik menurut M. Hutauruk.
Yang pertama, menentukan prinsip, yaitu menetapkan prinsip-prinsip yang dijadikan patokan dalam menjalankan pemerintahan. Yang kedua, evaluasi pemerintah, yaitu mempelajari tingkah laku pemerintah, mengemukakan yang baik atau salah, dan menganjurkan perbaikan. Yang ketiga, perilaku warga negara, yaitu mempelajari tingkah laku politik warga negara, baik secara pribadi maupun kelompok. Dan yang keempat, yaitu rencana sosial dan internasional yang merupakan mengamati dan menelaah rencana-rencana sosial, kemakmuran, dan kerjasama internasional. Selanjutnya yaitu konsep dan definisi kebijakan publik. Yang pertama, menurut Pesolong tahun 2007, kebijakan kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, hasil analisis mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara pada keputusan alternatif terbaik. Yang selanjutnya, menurut Nurkolis tahun 2007, yaitu keputusan organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu berisikan ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Dan selanjutnya menurut Thomas Erdai tahun 1992, is whatever government choose to do or not to do, apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan publik adalah cara pemerintah melakukan suatu tindakan yang bermanfaat bagi kehidupan secara holistik dan tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Selanjutnya, konsep kunci dalam definisi kebijakan publik, yaitu yang pertama perumusan masalah, pengambilan keputusan, implementasi, serta evaluasi dampak. Yang pertama, proses kebijakan. Serangkaian tahapan, yaitu yang meliputi perumusan masalah, pengambilan keputusan, implementasi, evaluasi dampak, yang melibatkan interaksi antara pemangku kepentingan. Yang kedua, tujuan publik, yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, melindungi lingkungan dan menjaga keadilan sosial. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang melibatkan analisis berbagai faktor yaitu ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan yang didasarkan pada informasi, penilaian risiko, dan konsultasi ahli atau pemangku kepentingan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Anissa. Selanjutnya pembacaan materi akan dibacakan oleh Fahmi. Pada Fahmi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Yanisa Rauda. Karakteristik kebijakan publik Wahab 2015. Menurut Solihin Abdul Wahab, kebijakan publik merupakan aktivitas yang khas, unique activity, dengan ciri-ciri yang tidak dimiliki kebijakan jenis lain. Yang pertama itu tindakan terarah. Kebijakan publik merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dengan mengarah pada tujuan tertentu, bukan perilaku yang menyimpang, asal-asalan atau serba kebetulan. Yang kedua, pola yang berkaitan. Pada hakikatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Yang ketiga, tindakan nyata pemerintah. Kebijakan adalah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau memberantas korupsi. Dan yang keempat itu bersifat positif atau negatif. Yang mana kebijakan publik dapat bersifat positif atau tindakan menyelesaikan masalah, maupun yang negatif itu tidak mengambil tindakan dan memiliki daya paksa yang tidak dimiliki kebijakan swasta. Selanjutnya, hubungan teoritis yaitu politik sumber kebijakan publik. Kebijakan publik lahir dari proses politik yang melibatkan distribusi kekuasaan dan kepentingan aktor politik. Politik sebagai sumber pembentukan kebijakan. Yang pertama, pemerintah sebagai pemegang otoritas politik membuat kebijakan merespon masalah publik. Yang kedua, kebijakan publik merupakan output dari sistem politik melalui interaksi lembaga negara, partai politik, dan masyarakat. Dan selanjutnya itu ilmu politik mempelajari yang pertama proses pengambilan keputusan politik, yang kedua hubungan kekuasaan dalam pemerintahan, dan yang ketiga konflik dan kompromi antar aktor politik. Semua ini mempengaruhi arah dan isi kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah. Selanjutnya hubungan teoritis sistem politik dan arena kepentingan. Yang B, sistem politik sebagai kerangka analisis kebijakan. Itu ada input atau tuntutan masyarakat, dan selanjutnya proses politik atau lembaga politik, output kebijakan atau pemerintah, dan terakhir itu dampak atau masyarakat.
Eh, C. Politik sebagai arena pertarungan kepentingan. Teori politik modern melihat kebijakan publik sebagai arena pertarungan kepentingan atau political con- contestation antara berbagai aktor, partai politik, kelompok kepentingan, birokrasi, dan masyarakat sipil. Setiap aktor berusaha mempengaruhi isi kebijakan agar sesuai kepentingannya. Oleh karena itu, kebijakan publik sering merupakan hasil kompromi politik antara berbagai kepentingan dalam sistem politik. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Si Fahmi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hasnaini. Pada Hasnaini dipersilakan. Terima kasih moderator, saya Senia Wajarni. Di sini akan menjelaskan materi selanjutnya terkait hubungan teoritis politik dan implementasi kebijakan yang poin D. Politik sebagai faktor penentu implementasi kebijakan. Nah, selain mempengaruhi formulasi kebijakan, faktor politik juga sangat menentukan implementasi kebijakan publik. Kekuatan politik, kemudian dukungan elit, dan stabilitas pemerintahan itu sangat mempengaruhi apakah suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif atau tidak. Ada beberapa poin di dalamnya. Yang pertama, kekuasaan politik berupa distribusi kekuasaan antara lembaga pemerintah dan aktor politik dalam menentukan keberhasilan implementasi. Kemudian struktur birokrasi, di mana kapasitas birokrasi dan tata kelola organisasi itu menjadi pelaksana berpengaruh atau tidaknya pada efektivitas kebijakan. Yang ketiga, legitimasi pemerintah. Di sini pemerintah yang legitimate lebih mudah memperoleh kepatuhan publik dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dan yang terakhir itu dukungan masyarakat berupa partisipasi aktif dan dukungan warga akan sangat dibutuhkan agar kebijakan itu berhasil di lapangan. Next. Selanjutnya, hubungan praktis, agenda setting, dan formulasi kebijakan. Yang pertama, politik dalam menentukan agenda kebijakan atau agenda setting. Hubungan antara ilmu politik dan kebijakan publik itu secara praktis dapat dilihat pada tahap penentuan agenda kebijakan, di mana pada tahap ini ilmu politik itu menjelaskan bagaimana suatu masalah publik dapat masuk ke dalam perhatian pemerintah untuk dijadikan kebijakan. Karena tidak semua masalah masyarakat secara otomatis itu menjadi kebijakan publik, tapi harus melalui proses politik yang melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, kemudian partai politik, kelompok kepentingan, media massa, hingga masyarakat sipil. Nah, melalui proses tersebut terjadilah kompetensi, kepentingan, dan kekuasaan untuk menentukan isu mana yang paling penting untuk diselesaikan oleh pemerintah. Yang kedua, politik dalam proses formulasi kebijakan. Di sini pola hubungan berikutnya terlihat pada tahap formulasi kebijakan, yaitu proses merumuskan berbagai alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah publik itu sendiri. Nah, pada tahap ini tuh ilmu politik berperan menjelaskan interaksi antara aktor-aktor politik seperti pemerintah, lembaga legislatif, birokrasi, kelompok kepentingan, serta organisasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan. Kemudian proses formulasi kebijakan juga tidak bersifat netral karena seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik, ideologi, serta distribusi kekuasaan antara aktor yang terlibat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan biasanya itu merupakan hasil kompromi politik dari berbagai kepentingan yang berbeda. Kajian reformasi kebijakan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik seringkali lahir dari proses negosiasi dan juga pertarungan antara aktor dalam sistem politik. Next. Yang ketiga, politik dalam implementasi kebijakan. Hubungan praktis antara ilmu politik dan kebijakan publik juga terlihat pada implementasi kebijakan, di mana implementasi ini merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai lembaga dan organisasi birokrasi. Nah, dalam implementasinya, keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dibuat saja, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi politik. Kemudian dukungan dari aktor politik serta hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, dengan demikian itu dinamika seperti konflik kepentingan, dukungan politik, serta stabilitas pemerintah dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Yang terakhir itu politik dalam evaluasi dan perubahan kebijakan. Hubungan antara ilmu politik dengan kebijakan publik juga terlihat pada tahap evaluasi kebijakan, di mana evaluasi ini merupakan proses penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dalam praktiknya, evaluasi kebijakan tidak hanya bersifat teknis atau administratif saja, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang dalam masyarakat dan pemerintahan. Perubahan kekuasaan politik, kemudian pergantian pemerintahan, serta tekanan dari kelompok kepentingan dapat menyebabkan suatu kebijakan itu direvisi ataupun dihentikan dan diganti dengan kebijakan yang baru. Nah, oleh karena itu kebijakan publik bersifat dinamis dan selalu berkembang sesuai dengan perubahan kondisi politik yang terjadi dalam suatu negara. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Yasni. Ini selanjutnya akan dibacakan oleh Dewa. Kepada Dewa dipersilakan. Materi selanjutnya itu studi kasus, akan saya jelaskan sendiri. Studi kasus yang kami ambil itu keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace mendukung perdamaian Gaza. Next slide, moderator. Baik, Indonesia dikenal memiliki komitmen kuat dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan luar negeri yang bersifat bebas dan aktif. Salah satunya melalui keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian global. Salah satu langkah yang cukup menjadi perhatian adalah keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace atau BOP pada tahun 2026. Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dimulai ketika Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam atau Charter Bond of Peace pada 22 Januari 2006 di Davos, Swiss, dalam rangkaian kegiatan World Economic Forum. Board of Peace merupakan sebuah forum internasional yang bertujuan untuk membantu, mengawasi, dan mendukung proses stabilisasi, rekonstruksi, serta rehabilitasi wilayah konflik, khususnya di Gaza Strip yang selama bertahun-tahun mengalami konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas. Melalui keikutsertaan ini, Indonesia berupaya menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya perdamaian dan membantu menciptakan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa partisipasi dalam Board of Peace merupakan bentuk diplomasi aktif Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia bertujuan untuk membantu mendorong penyelesaian konflik secara damai serta mendukung proses pemulihan wilayah pasca konflik di Gaza. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak konflik. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berperan dalam forum diplomasi internasional, tapi juga berupaya memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keamanan dan stabilitas dunia. Next, moderator. Baik, ada pro dan kontra dalam studi kasus ini. Itu pro-nya itu yang pertama sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia. Yang kedua, memperkuat posisi Indonesia di tingkat global sebagai negara yang aktif menjaga perdamaian dunia. Yang ketiga, membuka peluang kerja sama internasional dalam bidang kemanusiaan dan rekonstruksi wilayah konflik. Kontranya itu adalah dapat menempatkan Indonesia dalam dinamika geopolitik Timur Tengah yang kompleks. Yang kedua, risiko benturan kepentingan atau tekanan diplomatik dari berbagai pihak yang terlibat konflik. Yang ketiga, dipertanyakan sejauh mana efektivitas Board of Peace dalam memberikan solusi nyata. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dewa. Selanjutnya pembaca materi akan dibacakan oleh Eji. Kepada Eji dipersilakan. Dari pembacaan materi tadi itu secara keseluruhan kasusnya itu kasus bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace itu menunjukkan bagaimana Indonesia berupaya menjalankan politik luar negeri bebas aktif dalam menghadapi dinamika hubungan internasional. Jadi keikutsertaan ini mencerminkan upaya Indonesia untuk berkontribusi dalam diplomasi global serta mendukung terciptanya perdamaian dunia melalui kerjasama internasional dan penyelesaian konflik secara damai. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Mungkin hanya itu presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.